Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadelvina dengan NIM 03212163. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori kognitif. Teori kognitif adalah teori yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Proses ini lebih berorientasi pada studi bagaimana siswa belajar berpikir. Fokus studinya adalah pada pertanyaan perkembangan kognitif. Bagi guru, yang terpenting adalah bagaimana dapat meneliti perkembangan berpikir dan bagaimana guru dapat menyesuaikan pengajaran dengan tingkat perkembangan kognitif pada siswa. Jean Piaget adalah seorang pakar yang jenius yang telah mempublikasikan mengenai studi perkembangan kognitif. Pemikiran Piaget ini lebih terkonsentrasikan kepada pendidikan anak, namun program pendidikan oleh dewasa pun banyak yang menggunakan konsep Piaget ini. Piaget meyakini bahwa pada dasarnya setiap manusia mengalami perkembangan dalam tingkat berpikir melalui tahapan-tahapan yang rumit. Setiap tahapan ditandai dengan pemilihan konsep skema. Skema itu merupakan program atau strategi yang digunakan oleh manusia pada saat berinteraksi dengan lingkungannya. Hasil interaksi ini adalah pengalaman. Pengalaman itu dipadukan ke dalam pola perilaku. Apabila pengalamannya itu tidak memadai untuk menjelaskan hal-hal baru, maka manusia akan mengembangkan skema baru dan menyelesaikan dengan informasi baru. Tanpa struktur yang terkait dengan lingkungan, maka aspek-aspek tertentu seolah-olah tidak ada bagi kita. Bagi seorang anak, untuk mampu menyusun benda secara teratur, diperlukan waktu yang cukup lama. Kapasitas kognitif anak tumbuh melalui perkembangan skema yang lebih kompleks untuk dipadukan dengan lingkungannya. Sumber penyebab ini semua adalah biologinya. Pada awal kegiatan belajar, skema dalam otak anak dalam keadaan seimbang. Setelah pengalaman masuk, ketidakseimbangan mulai muncul antara data dan struktur kognitif. Saat inilah anak harus mulai untuk dapat menyesuaikan pengalaman baru yang tidak dapat diatasi dengan skema yang ada dengan menyusun kembali struktur kognitif yang dibutuhkan. Sebagai pakar psikologi perkembangan kognitif, Piaget telah menemukan bahwa perkembangan skema terjadi dengan urutan yang sama dengan skema yang diukur oleh kematangan fisiologis kita. Atas dasar itu, maka Piaget mengklasifikasikan perkembangan kognitif sebagai berikut. Pertama, tahapan sensorimotor dari usia 0 sampai 2 tahun, di mana anak berpikir dengan merujuk pada perilaku yang berpikir praverbal. Pada tahapan ini, anak peduli pada benda sebagai benda. Tahapan yang kedua yaitu praoperasional dari usia 2 sampai 7 tahun. Tahapan ini dibagi dua bagian, yaitu tahapan konseptual dari usia 2 sampai 4 tahun, artinya awal dari inteligensi konseptual di mana anak sudah dapat mengembangkan fungsi simbol. Kemudian tahapan intuitif dari usia 4 sampai 7 tahun, artinya anak belum dapat berpikir secara logis. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan operasional dari usia 7 sampai 16 tahun. Tahapan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu tahapan konkret operasional dari usia 7 sampai 11 tahun. Artinya pada tahapan ini anak sudah mulai dapat berpikir secara rasional yang diawali dengan mempersepsi benda-benda konkret. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan formal operasional dari usia 11 sampai 16 tahun. Artinya anak usia sekolah lanjutan ini mulai menunjukkan kemampuan untuk memecahkan masalah secara logis. Tahapan berpikir ini dianggap reflektif karena anak
nalar dengan dasar asumsi formal. Pandangan Piaget bahwa perkembangan kognitif ini terjadi melalui proses yang disebut dengan adaptasi. Adaptasi merupakan penyesuaian terhadap tuntutan lingkungan dengan intelektual melalui dan hal yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi merupakan proses anak yang upayakan untuk menafsirkan pengalaman yang didasarkan pada interpretasinya saat sekarang mengenai dunianya. Sedangkan akomodasi adalah upaya individu untuk menyesuaikan keberadaan struktur berpikir dengan sejumlah pengalaman barunya. Dalam aplikasinya, model ini dapat diterapkan pada perkembangan kognitif dan perkembangan sosial. Model ini dapat pula dimanfaatkan untuk mendiagnosis dan manipulasi untuk tujuan-tujuan pembelajaran. Model ini dapat digunakan untuk meyakinkan bahwa siswa dapat bekerja dengan baik dalam lingkungan atau untuk mengkhususkan dengan berbagai macam kegiatan yang akan mempercepat perkembangan kognitif siswa itu sendiri. Model pembelajaran kognitif dari Piaget ini dapat diterapkan pada skema perkembangan apapun. Kekurangan dan kelebihan teori Piaget antara lain kekurangan, yaitu satu, teori ini kurang menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang kedua, susah dipraktikkan oleh siswa khususnya yang berada di tingkat lanjut. Yang ketiga, mempelajari sebuah cara menyelesaikan sebuah tugas tapi mungkin tidak menjadi cara yang terbaik atau disesuaikan dengan pembelajaran dan situasinya. Selanjutnya, kelebihan. Yang pertama, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Kedua, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Yang ketiga, melatih pembelajaran untuk melakukan sebuah tugas dengan cara dan sama dengan memampukan konsistensi. Yang terakhir, menjalankan kerutinan yang baik untuk menghindari masalah. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.